Polres Metro Depok memeriksa seorang guru yang bekerja di Daycare Wenzel School sebagai saksi. Selain didampingi oleh kuasa hukum, saksi juga didampingi oleh tim dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak. Selain guru, polisi juga akan meminta keterangan dari orang tua korban. Sejauh ini, sudah ada 2 orang tua korban yang melapor dan polisi pun masih mendalami apakah ada korban yang mungkin bertambah namun belum melapor. Lalu bagaimana perkembangan penyidikan kasus penganiayaan balita di tempat penitipan anak Wenzel School di Depok, Jawa Barat? Kita tanyakan kepada rekan reporter Syahda Yusdiza langsung dari Polres Depok, Jawa Barat. Selamat siang Syahda, bagaimana pemeriksaan hingga saat ini? Baik, selamat siang Rendra dan juga pemirsa. Benar sekali bahwasannya saat ini saya sedang berada di Polres Metro Depok, Jawa Barat untuk memastikan apakah akan ada pemeriksaan lanjutan hari ini, baik pemeriksaan saksi ataupun pemeriksaan lainnya yang diberlangsungkan di Polres Metro Depok, Jawa Barat tepatnya. Namun hingga kini kami belum mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai apakah ada jadwal pemeriksaan yang akan dilangsungkan pada hari ini. Sementara untuk update ini kami masih mendapatkan informasi mengenai per hari kemarin, di mana ini disampaikan langsung oleh Kapolres Metro Depok, yakni Kombes Arya, yang memang sebelumnya sempat menyebut bahwa tersangka atau pemilik daycare ini sebelumnya atau tepatnya pada hari kemarin ini diketahui dalam kondisi kurang sehat, sehingga memang dari pihak kepolisian sendiri ini memutuskan untuk membantarkan yang bersangkutan agar mendapatkan pemantauan atau penanganan medis ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Memang kalau kita ketahui bahwasannya yang bersangkutan ini diketahui dalam kondisi hamil 4 bulan. Namun dari pihak kepolisian sendiri ini tidak memberikan keterangan lebih detail mengenai seberapa atau mengenai kondisi kesehatan dari yang bersangkutan. Sementara itu juga kepolisian juga tidak memberikan keterangan mengenai berapa lama masa pembantaran dari tersangka atau Meta Iriati ini. Selain itu juga memang karena yang bersangkutan ini diketahui dalam kondisi yang kurang sehat dan masih dalam masa pembantaran, sehingga belum bisa dimintai keterangan lanjutan perihal kasus penganiayaan balita di Daycare Depok, Jawa Barat. Namun kepolisian menegaskan bahwasannya sejatinya sudah dilakukan pemeriksaan lebih awal, sehingga pemeriksaan lebih awal yang memang dilakukan ini sudah cukup untuk mengantarkan keterangan ini agar bisa lanjut ke dalam proses penyidikan selanjutnya. Selain itu Rendra dan juga pemirsa, bahwasannya per hari kemarin juga sudah ada 3 orang saksi tambahan, yakni diketahui merupakan guru dari Wenzel School Indonesia untuk kemudian memberikan pernyataan memberikan pernyataan tambahan untuk mendalami proses penyidikan dalam kasus ini. Mengingat bahwa kepolisian juga akan terus mendalami kasus ini, dan ini kepolisian sendiri tidak menutup kemungkinan bahwa dimungkinkannya korban lain dalam kasus ini. Sementara itu untuk daycare sendiri kemarin juga ada dinas pendidikan yang juga turut hadir ke Polres Metro Depok. Ini ketika kami mintai keterangan bagaimana kemudian perihal izin dari daycare tersebut. Kemudian dari dinas pendidikan sebelumnya sempat menjelaskan bahwa sejatinya daycare itu tidak ada izin operasi untuk di Indonesia sendiri, sehingga memang secara otomatis daycare tersebut nantinya akan ditutup. Sementara kalau kita bicara soal PAUD itu sendiri, Wenzel School Indonesia ini juga memiliki TK dan juga PAUD, dan Dinas Pendidikan yang telah berdiskusi dengan Dinas Perizinan ini nantinya secara langsung, bukan secara langsung, maksud saya setelah diskusi dengan Dinas Perizinan nantinya juga akan secara otomatis menutup TK dan juga PAUD dari Wenzel School Indonesia. Begitu Rendra, kembali ke studio. Baik, terima kasih Syahada informasi langsung dari Polres Depok, Jawa Barat. Selamat bertugas kembali.
Pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Orang tua korban penganiayaan di Daycare Wensen School Depok, Jawa Barat mendatangi Mabes Polri untuk meminta asistensi Bareskrim Polri agar kasus ini dikawal hingga tuntas. Selain itu, orang tua korban juga mengajukan perlindungan ke LPSK bagi para saksi yang telah melapor ke polisi. Orang tua bayi yang menjadi korban penganiayaan oleh pemilik Daycare Wensen School di Depok, Jawa Barat mengadu ke Bareskrim Polri. Keluarga korban meminta asistensi agar kasus ini tidak berhenti di penetapan tersangka semata. Tapi teman-teman ingat, ini belum berakhir, prosesnya masih panjang. Jangan sampai dengan ada statement ya katanya pelaku sudah mengakui terkait kesalahannya, lalu udah gitu. Nah, kita harus tetap kawal kasus ini, pelaku harus tetap dihukum dengan sanksi yang benar-benar setimpal atas perbuatannya. Jangan sampai karena dia mengakui ini udah menjadi tersangka selesai. Enggak, teman-teman. Banyak kasus-kasus yang di sana udah sampai tersangka, kita tidak kawal, ya mereka tetap dalam tuntutannya ataupun dalam vonisnya itu bisa bebas. Ayah korban pun berharap pelaku mendapat hukuman yang setimpal. Tanggal 30 kemarin saya melihat videonya viral ya di media ya. Itu ada 2 anak yang sedang dianiaya oleh pemilik dari daycare yang merupakan seorang influencer parenting. Ya, yang ternyata itu adalah anak saya. Dia masih 8 bulan ya. Setiap hari kita bangun, mandikan, dan kita siapkan makan. Dan siap setelah Senin sampai Jumat kita antarkan ke Wensen untuk mendapatkan pendidikan yang baik, diperlakukan secara baik. Tapi ternyata saya shock karena ternyata setelah video itu anak saya diperlakukan dengan tidak baik, mendapatkan penganiayaan. Sementara itu, orang tua balita yang menjadi korban penganiayaan mengajukan permohonan perlindungan ke LPSK. Melalui kuasa hukumnya, orang tua korban meminta perlindungan untuk sejumlah saksi yang melapor. Saya selaku kuasa hukum dari orang tua korban dan juga tadi mendampingi saksi-saksi yang menjadi kunci berjalannya kasus ini di Polres Metro Depok telah mengajukan permohonan perlindungan hukum kepada KPAI agar kepada LPSK agar korban, orang tua korban maupun saksi-saksi diberikan keamanan tentunya dari segi perlindungan dan juga dalam pengawasannya berjalan agar transparan dan tidak ada intervensi dari pihak manapun yang berupaya untuk menghambatnya proses pidana berjalan. LPSK selanjutnya akan melakukan pendalaman dan penelaahan jika kelengkapan formil dan material laporan telah terpenuhi. LPSK akan mempelajari dokumen-dokumen itu. Ya, LPSK akan mendalami peristiwa yang terjadi. Kemudian juga tentunya LPSK akan berkoordinasi dengan aparatur penegak hukum ya untuk memberikan informasi atau untuk menerima informasi proses hukumnya seperti apa, sudah sampai mana, dan hal-hal lain untuk kepentingan saksi dan atau korban. Sebelumnya, polisi telah menetapkan pemilik daycare Meita Irianti sebagai tersangka atas kasus penganiayaan terhadap 2 balita yang dititipkan di tempat penitipan anak atau daycare miliknya. Tim TV One mengabarkan.